Halo Binusian, pada sesi yang pertama ini saya akan sharing mengenai konsep dasar limit. Apa itu limit? Mungkin sebagian dari Anda akan menjawab bahwa limit itu adalah batas. Tapi sebenarnya lebih dari itu, konsep limit adalah luas. Untuk bisa menjawab dan memahami pertanyaan ini, akan lebih baik jika Anda perhatikan real problem yang ada di slide. Perhatikan slide. Andaikan kita mengamati suatu kereta api yang sedang bergerak. Ya, kemudian misalkan orang statistik misalnya mendata kira-kira jarak yang ditempuh oleh kereta api ini seperti apa. Ternyata hasil meneliti jarak yang ditempuh oleh kereta api dinyatakan dalam suatu fungsi. Katakanlah fungsi S sama dengan 4T², di mana T adalah waktu. Sedangkan S, yaitu fungsi F, adalah posisi dari kereta. Ya, kita mengamati mulai dari T-nya dari 0 sampai katakanlah 30 second. Dengan rumus ini, dengan formulasi dari jarak ini, kita bisa menentukan kira-kira posisi kereta api pada saat T sama dengan 0 berapa, pada saat T sama dengan 2 berapa, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kita menentukan kecepatan kereta api ini bergerak? Kita lihat slide berikutnya. Kita ketahui bahwa kecepatan merupakan hasil bagi dari posisi jarak dibagi dengan selisih waktu. Jika saya misalkan bahwa titik acuannya ada di T atau di waktu saat 2 second, maka kecepatan yang kita peroleh sebenarnya adalah selisih antara jarak posisi yang akhir dikurangi dengan posisi pada saat T 2 second dibagi dengan waktu dikurangi 2 second. Maka saya punya bentuk kecepatannya adalah 4 dikali T² minus 4 dibagi T min 2. Lalu misal kita hitung nih, kita dekati, kita kira-kira kecepatan kereta pada saat waktunya dekat dengan 2 itu berapa? Perhatikan tabel, ketika waktu 2,5 second, kecepatannya 18. Lalu kita perkecil lagi, di 2,1, kecepatannya 16,4. Kita perkecil lagi 2,001, 2,00001, ternyata kecepatannya semakin mendekati 16,00004. Ya, ini kalau kita dekati dari sebelah kanan T sama dengan 2. Bagaimana jika kita dekati dari T-nya sebelah kiri 2? Sebelah kiri 2 itu berarti ada siapa? Ada 1,99, ada 1,98, 1,5, dan terus menjauh ke 1. Nah, hasil pengamatan ternyata kita peroleh bahwa ketika waktunya mendekati 2 dari arah kiri, ternyata kecepatannya mendekati 15,99999 terus sampai ke 6. Nah, dari kedua tabel ini kita bisa melihat bahwa semakin dekat waktunya ke 2 second, maka kecepatannya akan semakin dekat ke 16. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa kecepatan pada saat 2 second adalah 16. Kenapa? Karena ketika saya inputkan T sama dengan 2 ke dalam GT, yang saya peroleh hanyalah 0/0. Jadi, kalau kita bicara limit, sebetulnya limit adalah saya mau mencari nilai suatu fungsi ketika T-nya hanya dekat ke suatu nilai. Jadi, kalau saya bahas kereta api tadi, saya tidak melihat kecepatan pada saat T-nya sama dengan 2 second. Melainkan saya hanya melihat kecepatan kereta api pada saat T-nya sangat dekat ke 2 second. Oleh karena itu, definisi limit itu sendiri adalah limit tidak sama dengan nilai fungsi. Jadi ketika saya punya notasi limit dari fx ketika x menuju a, x tanda panah a sama dengan L, bisa saya baca sebagai nilai fx ketika x-nya sangat dekat dengan a. Sangat dekat di sini untuk orang matematik tidak bisa selisihnya 1 cm atau 1 meter, bukan. Tapi dekat itu, kalau saya bilang dekat dengan 2, berarti mungkin 2,000 sekian 1 gitu ya, atau 1,9999 sekian ya, itu sangat dekat dengan 2. Ada yang perlu lagi dipahami tentang limit, yaitu saya harus punya yang namanya limit kiri dan limit kanan. Jika kita kembali ke slide sebelumnya tentang kereta api tadi, saya mendekati kecepatan kereta api ketika dia menuju ke T sama dengan 2 tapi dari kiri, yaitu 1,5, 1,6 sampai ke 2. Sedangkan kalau limit kanan berarti saya mendekati waktunya yang lebih besar dari 2, misalnya 2,00013 dan seterusnya. Nah,
Kita katakan bahwa suatu fungsi akan punya limit di X menuju A, yaitu ketika limit kiri sama dengan limit kanan. Untuk limit kiri simbolnya adalah limit X menuju A minus, sedangkan untuk kanan saya punya simbol X menuju A plus. Jadi ketika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka saya bisa katakan bahwa fungsi tersebut tidak punya limit di X menuju A. Untuk lebih memahami konsep dasar tentang limit, Anda bisa lihat gambar yang ada di slide. Saya punya gambar kurva berwarna biru, itu menyatakan kurva dari fungsi fx. Lalu perhatikan di sana ada bulatan-bulatan, ada bulatan kosong dan ada bulatan penuh. Sebagai contoh, misalnya Anda fokus di X sama dengan 3. Ketika di X sama dengan 3, kita melihat ada titik yang penuh dan ada titik yang kosong. Itu menandakan bahwa nilai fungsi di 3 itu adalah 1, bukan 3. Kenapa 1? Karena yang diberi bulatan penuh adalah pada saat Y-nya sama dengan 1. Sedangkan pada saat Y-nya sama dengan 3, bulatannya adalah kosong. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Untuk soal A, limit fx pada saat X menuju 1. Ketika kita bahas limit fx, X menuju 1, maka yang kita perhatikan adalah lihat X sama dengan 1, kurva berwarna biru ada di mana? Ternyata kurva berwarna biru ada di sekitar Y sama dengan 2. Lalu kita geser sedikit ke sebelah kiri dari 1. Tetap kita melihat bahwa di sana, walaupun dia digeser ke kiri atau ke kanan sedikit, dia tetap menuju ke 2. Maka saya bisa katakan bahwa limit kiri dan limit kanan saat X menuju 1 adalah sama, yaitu 2. Maka untuk pertanyaan A, nilai limitnya adalah 2. Bagaimana dengan yang B? Untuk yang B, saya punya limit fx ketika X menuju 3. Berarti Anda lihat baik-baik pada saat X dekat dengan 3. Nilai fungsi dari f3 adalah 1. Tapi hati-hati, nilai limitnya tidak 1. Karena limit diperoleh dengan cara menggeser sedikit dari 3. Menggeser kemana? Coba Anda geser sedikit ke kiri, Anda akan menemukan bahwa kita kurvanya ada di 3. Lalu Anda geser X sama dengan 3 menuju ke kanan sedikit, Anda lihat kurvanya ada di Y sama dengan 3. Maka berarti limit fx pada saat X menuju 3 adalah 3, bukan 1. Oke? Lanjut untuk yang C. Kita punya limit fx pada saat X menuju 5. Pada saat X menuju 5, perhatikan baik-baik, dia tidak punya limit. Kenapa tidak punya limit? Karena kalau dia punya limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Tapi perhatikan di depan bahwa ketika saya menggeser X-nya ke kiri dari 5, dari X sama dengan 5 digeser sedikit ke kiri, saya menemukan bahwa nilainya adalah 1. Kurvanya menyentuh Y sama dengan 1. Tapi ketika X sama dengan 5 saya geser sedikit ke kanan, kurva yang saya sentuh adalah 4. Nah, terlihat bahwa limit kiri dari X menuju 5 adalah 1, sedangkan limit kanannya adalah 4. Karena nilai limit kiri dan kanan tidak sama, maka limit di X menuju 5 adalah tidak ada. Ya, dengan cara yang serupa kita bisa memperoleh bahwa untuk yang D, limit X menuju 7 juga tidak punya limit karena limit kirinya adalah 2, sedangkan limit kanannya adalah 4. Sedangkan untuk yang E, dia juga tidak punya limit, tapi perhatikan bahwa limit kirinya adalah 1, dan hati-hati, limit kanannya adalah tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena saya melihat kurva yang tidak ada ujungnya, dia akan terus menuju ke atas. Itu adalah gambaran konsep limit melalui suatu grafik. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan limit, maka sekarang kita perlu mengetahui bagaimana cara menghitung limit dari suatu fungsi. Pada slide berikut saya akan menampilkan beberapa aturan tentang limit. Aturan pertama, bahwa limit konstan ketika X menuju apapun, hasilnya adalah konstan. Kemudian limit dari suatu fungsi fx sama dengan X adalah A. Kenapa? Kita tinggal inputkan saja. Di sana tertulis bahwa X tanda panah A dapat kita baca sebagai X menuju A. A-nya kita inputkan ke X, maka limit X adalah A. Untuk aturan yang ketiga adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Ketika saya menghitung limit penjumlahan fungsi, maka saya boleh hitung masing-masing. Saya boleh dibaca sebagai limit dari fx plus gx, saya bisa hitung masing-masing, yaitu limit fx ditambah dengan limit gx. Ya.
Namun, ini juga berlaku untuk perkalian dan pembagian. Jadi untuk perkalian fungsi, saya punya fungsi fx dikali gx, maka limitnya pun bisa saya kerjakan melalui limit fx dikalikan dengan limit gx. Demikian pula untuk aturan pembagian yang bisa kita lihat di aturan yang ke-6. Ya, limit dari fungsi fx dibagi gx sama saja dengan menghitung limit fx dibagi dengan limit gx. Lalu jika saya punya fungsi dikalikan dengan konstanta, maka limitnya bisa diikuti dengan aturan yang kelima. Ya, konstantanya boleh keluar dulu baru saya hitung limitnya. Demikian juga untuk akar yang ada di aturan ke-7. Aturan ke-8 adalah ketika saya punya pangkatnya integer, nanti pada akhirnya saya akan generalisasi bahwa pangkat ini tidak harus selalu positif integer, tidak harus selalu bilangan bulat positif, dia boleh bilangan real. Kalau saya punya fungsi f dipangkatkan n, maka untuk menghitung limitnya, saya boleh hitung limit f-nya dulu, baru dipangkatkan dengan n. Itu aturan yang ke-8 dan ke-9 sama. Ya, aturan ke-10 sebetulnya adalah bisa kita generalisasi dari aturan yang sebelumnya, yaitu aturan penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi yang aturan ke-10 tentang polinomial ini sebetulnya adalah gabungan antara aturan penjumlahan, pengurangan, juga aturan yang pangkat. Ya, kemudian limit rasional itu boleh kita pakai juga, sama persis seperti aturan tentang limit untuk fungsi yang merupakan pembagian. Ya, itu untuk aturannya ada 11 aturan di sana. Sebagai contoh, kita hitung limit x menuju min 1 dari 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 pangkat 5. Ya, untuk menghitung limit sekali lagi Anda tinggal inputkan x menuju berapa. Nah, di sini dalam contoh soal ini diketahui bahwa x-nya menuju min 1. Nah, maka kita inputkan semua x diganti dengan min 1. Ya, min 1 diinputkan ke 3x kuadrat, diinputkan juga min 1-nya ke 2x, diinputkan juga ke 1, sehingga saya punya 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 tambah 1. Hitung seperti biasa, manipulasi aljabar, kita peroleh nilai limitnya adalah 32. Untuk selanjutnya adalah, ini adalah gabungan antara aturan untuk penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Maka Anda boleh inputkan satu-satu. Anda boleh inputkan ke x kuadrat dulu, ke 2x, ke 4x. Lalu Anda hitung untuk penyebutnya, hasilnya berapa, limitnya, ya. Lalu Anda hitung untuk yang pemilangnya. Namun perhatikan bahwa untuk kasus yang di contoh example 3 ini, ketika saya sudah inputkan min 3, ternyata penyebutnya 0. Pemilangnya juga 0. Ini berarti limitnya adalah 0 per 0. Hati-hati, kalau Anda menemukan nilai limit 0 per 0, bukan berarti hasilnya adalah 1. 0 per 0 adalah bentuk yang tak tentu. Oleh karena itu kita harus mencari cara lain bagaimana caranya supaya bentuknya tidak 0 per 0. Maka yang kami lakukan adalah faktorkan. Faktorkan cukup banyak yang Anda lihat di soal. X kuadrat plus 2x min 3 bisa Anda faktorkan menjadi x plus 3 dikali x min 1. Lalu x kuadrat plus 4x plus 3 bisa Anda faktorkan menjadi x plus 3 dikali x plus 1. Apakah Anda melihat sesuatu di sana? Ya, kita melihat bahwa di penyebut ada x plus 3, di pembilang juga ada x plus 3. Itu boleh kita coret. Setelah kita mencoret x plus 3, maka yang kita peroleh hanya limit x menuju min 3 dari x min 1 dibagi x plus 1. Silakan Anda ganti x-nya dengan min 3, maka Anda peroleh hasil limitnya adalah 2. Jadi sekali lagi, kalau Anda menemukan bentuk limit yang 0 per 0, silahkan gunakan segala macam cara tentang matematika dasar. Apakah itu bisa pemfaktoran, apakah bisa dengan cara mengalihkan dengan sekawan, dan seterusnya. Ya, jadi ini hanya sebagian contoh yang saya jelaskan itu tentang pemfaktoran, tapi yang lain lagi masih banyak. Jadi apa yang perlu Anda pahami dari konsep limit ini adalah ketika Anda menemukan bentuk yang 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka cari cara lain. Kalau Anda pernah mengingat tentang perkalian sekawan, kapan perkalian sekawan dilakukan? Perkalian sekawan hanya dilakukan jika limitnya berbentuk pecahan yang memiliki bentuk akar. Lalu ada lagi, yaitu misalnya dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi biasanya dipakai ketika kita menemukan limit yang bentuknya adalah tak hingga dibagi tak hingga.
Itu dia penjelasan sekilas tentang konsep dasar limit. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.